Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah sandril di mana saya mendapatkan dari marketplace yang katanya ini stok lama. Kalau dilihat dari fotonya itu masih bagus dan kokoh sepertinya. Gak usah panjang lebar, kita langsung saja untuk unboxingnya dulu. Oke teman-teman, langsung saja kita buka untuk bagian packingnya. Sepertinya ini bagian atasnya. Kita buka dulu dari atas. Terbalik teman-teman, ternyata bagian atasnya sebelah sini. Ini ada tulisannya, namanya work holder tools for drill head 10 mm. Jadi di dalam packing ini terdapat buku apa ini? Seperti rumus. Jadi di sini terdapat base. Ini kokoh teman-teman, bagus. Untuk tebalnya saya ukur 5 mm untuk ketebalan platnya ini. Kita singkirkan dulu. Kemudian terdapat handle-nya. Untuk handle-nya besinya ketebalan 6,2 mm. Kemudian ada besi, gak tahu apa ini fungsinya, nanti kita coba pasang. Nah, ini ada bagian asnya. Jadi ini pipa teman-teman, ukurannya lumayan tebal. Untuk pipanya ini ketebalan 4 mm. Kemudian ada knop 3 biji. Kemudian di sini ada seperti baut dan ada penggaris sampai 7 cm. Udah kosong, kita singkirkan dulu. Selanjutnya saya akan memulai merakitnya. Yang pertama kita mulai dari base-nya dulu, kita sediakan. Kemudian pipa penyangganya. Panjang dari pipa ini 53,5 cm dengan ketebalan 4 mm dengan diameter 26 mm. Jangan lupa kita kencangkan bautnya dengan menggunakan obeng min. Selanjutnya kita masukkan bagian dari mekanisme naik turunnya ke pipa penyangganya. Lalu kita pasang tuasnya. Untuk
Penguncinya kita menggunakan knop yang paling panjang bautnya, karena di dalam produknya ada dua jenis, yang satu panjang sedangkan yang dua itu pendek. Jangan terlalu kencang, nantinya ini mau kita naikkan lagi kalau bornya sudah terpasang. Kemudian kita pasang baut lagi di bagian tuas atau handle-nya yang ada di bagian atas. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci pas dengan ukuran 13. Nah, ini terdapat adapter. Kalau teman-teman pakai bor yang 10 mili, teman-teman bisa pasang adapter ini. Karena kita menggunakan bor 13 mili, jadi kita lepas untuk adapternya. Kita naikkan dulu supaya proses pemasangan bornya lebih mudah. Jangan lupa kita kunci knopnya supaya tidak jatuh, karena ini cukup berat bebannya, apalagi ditambah beban dari bornya. Karena ini terlalu susah, kita coba untuk melebarkan adapter bornya menggunakan tatah kayu. Setelah bornya sudah masuk, kita pasang knopnya supaya bornya tidak lari. Kemudian kita pasang besi ini. Besi ini tujuannya untuk mengatur kedalaman pengeborannya, dan kita pasang juga untuk knopnya. Kalau besi ini kita naikkan, maka pengeborannya bisa sampai kedalaman 7 cm. Di dalam produknya ini terdapat penggaris dengan ukuran 7 cm. Untuk merekatkan penggaris ini bisa menggunakan lem atau double tip. Namun saya lepas dulu karena lemnya saya lupa naruhnya itu di mana. Untuk mengetes saya akan menggunakan mata bor 6 mm. Untuk naik turunnya smooth banget, enak, tidak ada kendala. Pernya pun juga nyaman. Entah kedepannya kalau putus kita carinya itu di mana. Mungkin bisa diganti dengan per biasa dengan sistem pengait. Nah, ini masih goyang karena ini kurang kencet. Nanti kita kencangkan. Selanjutnya saya akan mengetes dengan menggunakan potongan multiplex yang sudah saya potong 90 derajat. Apakah stand drill ini bisa presisi saat kita turunkan mata bornya? Ternyata hasilnya memuaskan. Kalau tidak presisi, kita bisa mengkalibrasi dengan cara kita majukan atau memundurkan, atau kita geser ke samping pada bagian bornya yang nempel pada adapter stand drillnya. Untuk percobaan kali ini saya akan mengebor bala ukuran 4,5 cm. Dan lubang ini barusan saya tes untuk mengkalibrasi dari stand drill ini sebelum saya memperlihatkan hasil pengeboran menggunakan stand drill ini pada teman-teman. Nah, ini sudah saya kasih penanda atas bawah. Apakah nantinya akan pas pada penanda bagian bawah?
Nah, ini untuk hasilnya. Jadi saat pengeboran yang bawah sedikit melenceng, sedangkan yang tengah juga sama, sedikit melenceng. Kalau yang atas pas di titik tengah. Kemudian bagian bawah juga sama hasilnya. Yang atas pas di titik tengah, yang bawah sedikit melenceng, yang tengah sedikit melenceng. Jadi barusan melenceng karena saya menggunakan mata bor besi. Kalau menggunakan mata bor kayu pasti akan pas, karena bor kayu sedikit runcing di bagian ujungnya. Kalau hasil kepresisiannya menurut saya sudah oke. Karena tadi yang saya maksud melenceng saat proses pengeborannya di awal tidak pas di tengah. Jadi yang bawah juga sama, ikut melenceng, tapi yang atas tadi pengeborannya sudah pas di titik tengah. Selanjutnya saya akan mengebor plat siku dengan ketebalan 5 mm. Supaya tidak lari, saya akan menggunakan klem dan tatakan kayu. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi lumayan enak kalau kita menggunakan alat stand drill ini. Biasanya saya kalau menggunakan manual dengan tangan sering patah mata bornya. Selanjutnya saya akan mengebor menggunakan mata bor engsel sendok dengan diameter 25 mm. Untuk pengetesannya kita menggunakan kayu balok bekas berboran tadi dengan jenis kayu jati. Nah, ini untuk hasilnya cukup bagus dan memuaskan. Nah, ini saya perlihatkan bagian stoppernya karena tadi tidak saya praktekkan saat proses pengeboran. Kalau kita turunkan, maka pengeborannya akan sedikit. Kalau besinya kita angkat, maka semakin dalam untuk proses pengeborannya. Oke teman-teman, jadi itu tadi review sekaligus pengujian dari stand drill ini. Jadi kelebihan dari alat ini
Yang pertama, mempermudah pekerjaan kita. Dan yang kedua, harganya relatif terjangkau. Dan yang ketiga, desainnya cukup bagus. Dan yang keempat, bahannya solid dan kokoh. Dan yang kelima, cukup presisi menurut saya. Untuk kekurangannya, menurut saya gak ada sama sekali. Malah ini lebih dari cukup. Ya, saran saya kalau bisa dapat 2 piece. Jadi kita gak perlu naik turunkan bor ini. Cukup base-nya saja yang bisa dinaik turunkan. Nah, kalau ada pertanyaan lain dibandingkan bor duduk lebih bagus mana? Ya lebih bagus bor duduk. Karena bor duduk hemat listrik. Kalau ini kan konvensional, bornya bisa dipakai digunakan untuk mengebor keperluan lain, misal untuk mengaduk cat. Tapi itu jangan ya. Namun kalau dibandingkan harga, semisal teman-teman belum punya bornya, ya kalau ada dana sedikit mending pilih ini. Kalau di total harganya sandrilnya 135. Bornya anggap saja 300.000. Jadi totalnya sekitar 445. Nah, kalau bor duduk perkiraan harganya 1 juta. Ya itu balik lagi ke teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang kami bahas. Semoga bisa jadi referensi untuk teman-teman. Sekian dulu video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.